Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar, terutama teman-teman pembelajar marketing. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-6 kita akan lanjutkan kembali belajar kita tentang perilaku konsumen. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusikan dengan mengundang dosen praktisi, membahas satu kasus tentang pengambilan keputusan dengan tahapan-tahapannya dan juga dengan strategi-strateginya. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-6, kita bicara tentang pembelajaran konsumen. Nah, pada materi yang ke-6, pada materi tentang pembelajaran konsumen, kita akan membahas tentang definisi konseptual dari pembelajaran itu apa, kemudian syarat-syaratnya apa, kemudian kita bicara tentang proses dari pembelajaran itu, termasuk bagaimana proses pembelajaran nanti dampaknya terhadap pengambilan keputusan seorang konsumen. Dan nanti kita akan bicara juga tentang beberapa hal terkait dengan pengkondisian klasik, kemudian bicara tentang pengkondisian operan, dan kita juga akan bicara tentang hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran konsumen. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini, di pembelajaran konsumen, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah belajar di pertemuan yang ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian mendasar pembelajaran konsumen itu apa. Kemudian yang kedua, setelah belajar bersama-sama di materi ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang proses atau syarat proses belajar. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mahasiswa itu nanti mampu mengapresiasi proses belajar melalui pengkondisian klasik. Kemudian bagaimana mahasiswa akan mampu menjelaskan proses pembelajaran instrumental, dan juga yang terakhir, setelah mempelajari di materi yang ke-6 ini, mahasiswa mampu mengapresiasi belajar vikarius atau juga disebut dengan belajar observasional. Teman-teman pembelajar, ini adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan dan materi yang ke-6 ya. Kita langsung masuk aja ke definisi konseptual dari belajar atau pembelajaran itu. Kalau kita bicara tentang belajar, kalau kita bicara tentang pembelajaran, sebetulnya ada satu keyword yang harus kita ketahui dan kita pahami. Apa keyword itu? Keyword dari belajar dan pembelajaran itu adalah adanya satu perubahan. Dan harapannya adalah perubahan itu tidak hanya perubahan-perubahan yang sifatnya sementara. Tidak hanya perubahan-perubahan yang sifatnya itu sesaat, tapi perubahan-perubahan yang sifatnya permanen. Nah, nanti kalau kita tarik tentang belajar dan hubungannya dengan perilaku konsumen, artinya bagaimana konsumen itu bisa mengenali merek tertentu, bagaimana konsumen itu nanti bisa loyal terhadap merek tertentu atau produk tertentu atau layanan tertentu akibat dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelum mereka melakukan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman pembelajar, coba kita lihat di definisi konseptual versinya Hill ya. Ini kalau kita bicara tentang belajar secara general ya, kita bicara tentang definisi konseptual secara umum tentang belajar itu. Prinsipnya kalau kita bicara tentang belajar secara umum adalah merupakan satu perubahan perilaku yang relatif permanen, tadi saya sebut. Ada kata kuncinya adalah permanen, yang diakibatkan oleh pengalaman. Ini secara umum. Nah, bagaimana kalau kita sekarang bicara tentang definisi konseptual belajar atau pembelajaran, tetapi yang ada relevansinya dengan marketing, yang ada relevansinya dengan perilaku konsumen. Nah, kalau kita tarik satu definisi konseptual tentang pembelajaran yang ada hubungannya dengan perilaku konsumen tentang pengambilan keputusan,
sebagaimana yang dibahas sama Schiffman dan Kanu kan di tahun 2000 bukunya. Dia sebut bahwa belajar atau pembelajaran ini merupakan proses di mana seseorang, berarti kita bicara tentang konsumen kan, memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Ya, pengetahuan dan pengalaman berarti melalui strategi-strategi, melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemasar dengan membangun awareness-nya, dan pengalaman berarti pengalaman mengkonsumsi salah satu di antaranya, maka disebut dengan pengalaman pembelian dan mengkonsumsi, ya, dan kemudian akan diterapkan pada masa yang akan datang. Akan diterapkan yang terkait di masa yang akan datang berarti kita bicara tentang evaluasi pasca pembelian. Sudah sering kita bahas evaluasi pasca pembelian, ini kan satu hal yang mutlak dilakukan oleh konsumen ketika dia telah memutuskan menggunakan produk tertentu atau memutuskan menggunakan layanan tertentu. Nah, dari dua definisi ini, satu kita bicara tentang definisi secara umum, yang kedua kita bicara tentang definisi belajar dan pembelajaran pada perspektif marketing nih ya. Nah, kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku yang permanen tadi. Nah, perilaku permanen akibat apa? Akibat pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian perubahan permanen akibat pengalaman-pengalaman ketika konsumen, ketika pelanggan itu menggunakan produknya, kemudian menggunakan layanannya, dan kemudian keyword yang terakhir tadi kan akhirnya akan diterapkan pada masa yang akan datang. Apakah akan melakukan pembelian ulang, atau kalau tidak memungkinkan melakukan pembelian ulang, ya nanti ada upaya-upaya lain sebagai wujud bahwa dia itu puas, sebagai wujud bahwa dia itu loyal kepada merek tertentu atau kepada layanan tertentu. Nah, dari definisi itu sekarang coba kita jabarkan lebih detail tentang belajar dan pembelajaran ini. Nah, harapannya apa? Tadi harapannya kan ada keberlanjutan. Nah, bisa nanti ada keberlanjutan itu. Kenapa? Karena perilaku konsumen itu kan dia akan menerima informasi itu kapanpun. Dia akan menerima informasi itu dimanapun. Apalagi sekarang kan kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali itu kita akan disajikan beragam informasi-informasi tentang produk. Ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita mesti akan melihat informasi produk itu. Apakah melalui media sosial atau melalui media-media yang lainnya. Bahkan ketika kita berangkat ada media outdoor pun kita lihat di jalanan, kita bisa lihat ada billboard, ada banner, ada spanduk dan lain-lain. Kita mengendarai mobil, kita dengerin radio, di situ ada iklan tentang produk tertentu, tentang layanan tertentu, sehingga akses sekarang itu lebih mudah. Nah, kemudian apa? Yang kedua, bagaimana pengalaman itu bisa memainkan peranan. Ya, maka saya tuliskan ada mencari informasi sungguh-sungguh. Ketika orang itu memang merasa dia butuh tentang produk tertentu, dia butuh tentang layanan tertentu, dia pingin produk tertentu, dia pingin layanan tertentu, maka ada upaya-upaya yang lebih, ya kan? Bahkan seringkali faktor ketidaksengajaan itu akan mampu membangun sebuah pengalaman yang akan memainkan satu peranan. Nah, kemudian bahwa belajar dan pembelajaran ini kan bisa juga dikatakan bermakna luas. Karena bisa sifatnya itu secara sederhana atau bahkan belajar dan pembelajaran itu sifatnya rumit tergantung dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tergantung dari tipe jenis kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi, dan juga tergantung dari berapa banyak produk-produk yang menawarkan value kepada kita, kepada konsumen, dan akhirnya kita akan putuskan value yang terbanyak itu kan akan yang menjadi pilihan dari konsumen. Dan tadi yang terakhir adalah sifatnya permanen kan. Saya ulangi bahwa permanen ini merupakan hasil evaluasi
konsumen pasca pembelian, hasil evaluasi konsumen setelah melakukan pembelian. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua kita bicara tentang syarat proses belajar. Nah, syarat proses belajar itu yang pertama adanya motivasi atau adanya drive, adanya dorongan. Nah, motivasi itu muncul ketika kita ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Motivasi itu muncul ketika memang konsumen ingin memenuhi satu kebutuhan, maka di situ muncul dorongan. Kita kenal bahwa dorongan itu kan motivasi atau drive itu kan bisa nanti yang sifatnya internal motivation atau intrinsic motivation dan juga ada extrinsic motivation. Itu kalau kita bicara syarat yang pertama yaitu adanya motivasi. Nah, yang kedua kita pernah kenal dengan istilah stimulus atau isyarat. Nah, stimulus ini pernah kita sampaikan, stimulus ini pernah kita diskusikan di materi-materi sebelumnya, ya kan? Jadi syarat proses belajar itu adanya stimulus, adanya rangsangan. Stimulus, kalau kita bicara stimulus dalam perilaku konsumen, berarti ada stimulus dari marketing strategik, ya kan, atau marketing stimuli, dan juga ada stimulus-stimulus yang lainnya. Bisa dari faktor budaya, bisa dari faktor ekonomi, bisa dari faktor teknologi dan lain-lain. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan syarat yang ketiga dalam proses belajar itu adalah adanya respon. Ya, ada atau tidak adanya respon. Berarti belajar itu akan bisa mewujudkan satu perubahan perilaku yang tadi sifatnya permanen itu memang ketika ada respon. Bahkan kita bisa ngukur efektif dan tidak efektifnya satu proses pembelajaran. Itu kan kita bisa lihat dari ada atau tidak adanya feedback atau ada atau tidak adanya respon. Nah, mestinya kalau kita bicara tentang keputusan pembelian, ya responnya apakah dia suka tentang produk itu, apakah dia tidak suka, apakah dia beli, apakah dia tidak beli. Atau apakah dia beli kemudian dia tidak merekomendasikan kepada orang lain, ataukah dia beli dan dia bersedia merekomendasikan. Atau apakah dia beli hanya sekali, setelah itu dia tidak akan melakukan pembelian ulang atau yang lainnya. Ini kan sebagai bentuk, sebagai wujud dari evaluasi yang dilakukan disebut dengan pendorong. Jadi sekali lagi, syarat proses pembelajaran yang pertama adanya motivasi atau adanya dorongan, yang kedua adalah adanya isyarat atau stimulus, yang ketiga adanya respon, dan yang keempat adanya pendorong atau evaluasi. Nah, teman-teman pembelajar yang saya banggakan, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang syarat, sekarang kita bicara tentang proses belajar, ya kan? Di mana proses belajar itu bisa kita kategorikan menjadi dua bagian. Kategori yang pertama dari proses belajar kita sebut dengan proses belajar secara kognitif. Dan yang kedua adalah proses belajar dari pendekatan behavior, dari pendekatan perilaku. Kalau kita bicara tentang proses belajar pada pendekatan kognitif, ya berarti tingkatannya, tahapannya ini hanya melakukan perubahan pengetahuan, perubahan mental konsumen untuk mempelajari informasi yang diterimanya. Tadi saya sampaikan kenapa, karena dalam satu hari mungkin bisa ratusan atau ribuan informasi yang masuk ke kita. Nah, bagaimana adanya keterbatasan konsumen dalam mengasimilasi semua informasi yang masuk itu kan tergantung pada want and need-nya kita. Dan juga tergantung pada kemampuan bayar kita kan. Nah, berarti kalau proses belajar itu hanya mampu merubah perubahan pada tingkat pengetahuan, yang awalnya belum paham menjadi paham, yang awalnya belum ngerti menjadi ngerti, ya. Itu hanya berada pada tingkatan proses belajar kognitif, karena hanya proses mental konsumen untuk mempelajari informasi-informasi tentang produk misalkan. Sementara kalau kita bicara tentang proses belajar pada pendekatan behavior,
pada pendekatan perilaku nanti akan kita bahas ada 3 bagian besar. Yang pertama, proses belajar pada pendekatan behavior atau pendekatan perilaku itu adalah pengkondisian klasik, ya kan? Pengkondisian klasik. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas tentang proses belajar instrumental atau operan ya, operan. Kemudian yang ketiga nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan tentang proses belajar vicarius atau observasional. Bagaimana pendekatan perilaku dengan pengkondisian klasik sekarang kita bahas satu persatu. Di mana kalau kita bicara tentang pengkondisian klasik, ya kan, berarti kita akan mengambil satu teori besar dari organizational behavior sebetulnya. Kalau kita bicara tentang perilaku organisasi, pada pertemuan pertama kita pernah sampaikan bahwa ada sumbangan-sumbangan dari ilmu-ilmu yang lain dalam ilmu perilaku konsumen. Salah satunya adalah sumbangan dari ilmu perilaku organisasi. Di perilaku organisasinya Stephen P. Robin, di sana juga dibahas tentang pengkondisian klasik, pengkondisian operan ya, bicara tentang penguatan positif, bicara tentang penguatan negatif. Cuma nanti kalau kita bicara tentang kerangka dasar di Stephen P. Robin itu ya kita akan implementasikan bagaimana pengkondisian klasik di dalam marketing, pengkondisian klasik di dalam pemasaran. Secara garis besar bahwa pengkondisian klasik ini merupakan teori belajar yang mengutarakan bahwa sebetulnya makhluk hidup diantaranya adalah manusia dan diantaranya adalah binatang, ini kan sifatnya pasif. Nah, karena dari teori mengatakan bahwa pada prinsipnya makhluk hidup diantaranya adalah manusia dan hewan atau binatang sifatnya pasif, maka kepada manusia diantaranya itu bisa diajarkan satu perilaku tertentu. Saya ulangi, maka bisa diajarkan tentang perilaku tertentu melalui satu hal yang namanya pengulangan. Harapannya ketika disampaikan, ketika diajarkan tentang satu hal yang sifatnya pengulangan atau berulang kali, misalkan 5 kali, 10 kali, 30 kali, setelah itu maka akan ada perubahan-perubahan yang fundamental. Kalau kita bicara tentang teori umumnya pengkondisian klasik, misalkan saya kasih contoh, ketika kita di SD, di SMP, di SMA, kita dikondisikan, kita diajarkan setiap hari, setiap malam kita harus belajar. Dengan cara apa? Guru mengajari kita bahwa setiap hari, setiap malam kita harus belajar, dikasih tugas rumah misalkan. Nah, harapannya apa? Ketika kita sering dikasih tugas rumah, ya kan? Berarti kita setiap hari harus mengerjakannya, setiap malam kita harus mengerjakannya. Harapannya suatu saat tanpa ada tugas rumah pun kita akan belajar. Nah, dengan demikian akan ada satu perubahan perilaku yang sifatnya permanen. Tetapi kalau kita berhenti, artinya selama tidak ada PR kita tidak belajar, ya berarti perubahannya itu tidak yang bersifat permanen. Itu kalau kita bicara tentang kasus secara umum. Nah, sementara kalau nanti kita bicara tentang kasus dalam marketing, kita bicara misalkan yang pertama tentang pengulangan ya. Karena apa? Di pengkondisian klasik nanti akan kita bahas. Pengkondisian klasik bisa melalui pengulangan yang pertama. Yang kedua, pengkondisian klasik bisa melalui generalisasi secara stimulus, ya kan? Dan yang ketiga adalah pengkondisian klasik dengan diskriminasi stimulus. Ya kan? Kalau pengulangan secara singkat saya sampaikan dulu, ya berarti satu hal yang dilakukan berulang-ulang harapannya akan mempengaruhi perilaku konsumen. Salah satunya nanti iklan misalkan. Ketika kita bicara tentang generalisasi stimulus, ya berarti kita bicara tentang hal-hal, kita bicara tentang faktor-faktor, ya kan, yang akan mampu mempengaruhi perilaku. Ya, artinya dengan stimulus-stimulus yang berbeda, itu harapannya akan ada perilaku yang sama.
Sementara kalau diskriminasi stimulus berarti kebalikan dari generalisasi stimulus, ya kan?